Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada bersama menyertai kami dalam setiap keadaan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, kembali kami boleh bangun, diberikan nafas hidup, kesempatan di hari yang baru ini. Kami percaya Tuhan menyediakan hal-hal yang baik buat kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami untuk mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Galatia pasal 3 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah quote mengatakan perbedaan antara jenius dan bodoh adalah jenius itu ada batasnya, sedangkan bodoh tidak ada batas. Ayat ini tidak sedang berbicara tentang kebodohan dalam hal akademis atau dalam hal praktek hidup sehari-hari. Pada hakikatnya kalau orang mau belajar, maka ia akan menjadi mengerti dan bebas dari kebodohan. Tapi ayat ini berbicara tentang kebodohan dalam hal rohani, yaitu dalam hal iman. Pernyataan ayat ini merupakan sebuah teguran yang keras dari Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, karena begitu lekas mereka berbalik dari kebenaran dan mengikuti ajaran-ajaran yang membuat mereka melepaskan iman kepada Kristus. Rasul Paulus dengan tegas memperingatkan orang-orang Galatia dengan panggilan, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh." Teguran ini tidak untuk menjatuhkan, tidak untuk membuat mereka marah, tidak untuk menyinggung, tapi untuk menyadarkan dan membuat mereka kembali kepada kebenaran. Betapa pemikiran yang sesat telah mempengaruhi mereka, sehingga mereka menjauh dari pemahaman iman yang benar. Dan sikap seperti itu adalah bodoh. Teguran yang sama ini berlaku buat kita, seperti halnya peringatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, agar berhati-hati terhadap guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu yang akan bermunculan di akhir zaman. Kita semua perlu berhati-hati terhadap pemikiran dan ajaran yang dapat mengalihkan kita dari iman yang benar kepada Kristus. Inti dari iman yang benar adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mati di salib untuk menebus dosa kita, dan kita diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Namun demikian, ada orang-orang yang mengajarkan sesuatu yang berbeda, bahwa kita harus kembali kepada hukum Taurat, kembali melakukan semua kewajiban dan ritual agama agar diselamatkan. Padahal faktanya, hukum Taurat tidak menyelamatkan, dan tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi semua tuntutan hukum Taurat. Dan akibatnya, semua orang telah berada di bawah kutuk hukum Taurat. Tapi syukur bahwa ada satu pribadi yang memenuhi tuntutan hukum Taurat itu, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam Kristus yang telah memenuhi tuntutan Taurat, kita semua mendapatkan kemerdekaan dari segala kutuk Taurat. Ada satu pertanyaan penting dalam ayat ini, yaitu siapakah yang telah mempesona kamu? Ini adalah pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita pribadi masing-masing. Apakah ada hal-hal atau orang lain atau ajaran lain yang telah mempesona kita, membuat kita merasa kagum sehingga menggantikan Kristus dalam hati dan pikiran kita? Apakah ada ritual, aturan dan hukum agama atau kepercayaan tertentu yang telah memikat hati kita dan menjauhkan kita dari iman pada Kristus? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan jadi bodoh, tapi jadilah pintar dalam iman. Keselamatan tidak ada dalam yang lain, selain hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan.
Kita diselamatkan karena anugerah. Karena itu tidaklah seharusnya kita berharap akan selamat karena melakukan hukum Taurat ataupun hukum-hukum agama lainnya. Tinggallah terus di dalam kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan dan memberikan kita jaminan hidup yang kekal. Tetaplah setia dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Jangan terpesona dengan ajaran yang nampak indah dan saleh, tapi yang sebenarnya membinasakan. Kembalilah kepada iman yang sederhana di dalam Tuhan Yesus yang telah disalibkan, mati dan bangkit, serta naik ke sorga dan akan datang kembali sebagai hakim segala hakim dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan menyelamatkan kita. Ingatlah akan kasih-Nya yang besar dan pengorbanannya yang luar biasa, dan percayalah kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami menyadari dan kami disadarkan untuk tidak terpesona dengan berbagai ajaran yang kelihatannya indah dan saleh dan yang kelihatannya baik, tapi sebenarnya membinasakan. Kami mau kembali berpegang pada iman kami yang semula, sebuah iman yang sederhana di dalam Tuhan Yesus, bahwa Engkau Tuhan Yesus adalah Allah dan Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan kami kepastian keselamatan dan hidup yang kekal. Tolong kami Roh Kudus, sehingga kami selalu tinggal di dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, dan berkati kami dalam segala pekerjaan tangan kami. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan akan menolong dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.